ceritakan ada kegiatan apa hari ini? Hari ini adalah salah satu kegiatan berbagi kasih. Ini sebenarnya lanjutan dari kegiatan konser berbagi kasih yang kami selenggarakan beberapa bulan sebelumnya dengan dukungan dari Ketua MPR RI, kemudian BNPB, kemudian juga 8 lembaga tinggi negara lainnya, ada Kadin, Parti 56 dan teman-teman semua. Ini hasil dari kerjasama gotong royong yang kami lakukan konser berbagi kasih yang bersama Bimbo kemarin dan lelang motor dengan tanda tangan Pak Presiden. Itu kami berhasil mengumpulkan dana dengan jumlah yang cukup signifikan pada satu malam itu, dan kegiatan ini terus berlangsung. Kalau pada saat kemarin setelah konser di Lebaran, kami sudah menyalurkan donasi yang sifatnya BLT atau bantuan langsung tunai, juga sembako. Banyak sekali paket sembako dan bantuan langsung tunai itu untuk para seniman di 34 provinsi. Dan kemudian setelah Lebaran juga kami melakukan beberapa donasi yang sifatnya lebih kepada sustainable economy atau ekonomi berkelanjutan, yang kami sudah lakukan bersama Ketua MPR Pak Bambang kemarin. Itu untuk petani jamur. Jadi para pemuda milenial petani jamur, kami menyumbang dari hasil konser itu 20 rumah jamur. Kemudian kami juga akan melakukan pitching untuk para UMKM yang sesuai dengan kriterianya nanti. Itu bekerja sama juga dengan Parti 56 dan Kadin untuk ketahanan ekonomi, dan kami akan memberikan bantuan langsung tunai kepada UMKM. Dan di sini khusus di Hari Raya Idul Adha kami memberikan kambing kepada Forwan dan juga pada masyarakat yang berada di Pondok Rangon Cipayung ini. Dan kebetulan karena Idul Adha Lebaran Haji, ya saya didampingi sama ibu saya. Karena di sini kan untuk apa? Sebenarnya momen kalau kita belajar dari sejarah kemarin, di mana Nabi Ibrahim rela mengorbankan anaknya sendiri, gitu. Mama rela nggak nih kalau ditanya? Rela kalau untuk kebaikan. Mengorbankan menyembeli loh. Gimana tuh orang tua nih kan? Belum tentu gitu. Kita dititipkan anak, kadang-kadang barang saja kita tuh bener-bener apa ya? Barang saja kita benar-benar belum tentu gitu loh. Kita ikhlas kan, barang yang kita sayangin banget belum tentu kita ikhlas gitu barang yang kita sayangin banget nih. Kayak misalnya, aduh saya sayang banget nih sama kerudung saya yang ini, kain tenun dan sebagainya, ini dibuat khusus oleh ini dan ini gitu kan. Nah itu belum tentu kita rela gitu, apalagi kehilangan orang tua atau anak sendiri gitu yang 9 bulan mengandung ya, apalagi ibu. Nah itu kita harus belajar di sini dari cerita sejarah itu. Kita harus belajar bagaimana tentang cinta. Itu kita bagaimana bisa ikhlas. Itu berkembang di dalam diri kita sendiri, berkembang dalam diri kita sesama, dan ini adalah momen kita untuk memperingati itu. Sebenarnya kalau aku pribadi, aku juga melihat kambing sebenarnya ini takut kalau dipotong. Aku kalau melihat makan ikan aja, aku kepalanya nggak mau, takut. Karena aku kan biasa diving gitu, biasa bermain sama ikan. Begitupun kambing di sini sebenarnya. Cuman ya mudah-mudahan kambing yang kita donasikan untuk masyarakat di sini, juga para korban, bisa memberikan kesehatan, bisa menambah gizi di musim pandemi ini. Itu aja. Olive, sekarang kan lagi sibuk banget dengan organisasi nih, Pramuka. Iya, semuanya sedang mempersiapkan diri untuk apa sih, Olive, sebenarnya kalau boleh tahu? Enggak sih, sebenarnya kalau Pramuka memang dari SD. Memang aku anak Pramuka. Memang anak Pramuka waktu dari SD. Dan kan dari dulu tahu paling senang kegiatan outdoor activity. Maksudnya nggak ada kegiatan aja aku pergi sendiri untuk diving, untuk pergi ke tempat-tempat yang alam gitu ya, surfing, gunung dan sebagainya. Itu aku memang sering kegiatan itu. Cuman kan zaman dulu itu belum ada sosmed. Kayak zaman aku mungkin 10 tahun lalu kali, aku jadi duta sepeda Indonesia gitu. Yang bagaimana Jakarta itu belum ada jalur sepeda. Nah aku sama teman-teman Bike Tour main sepeda. Itu kadang-kadang kita diliput tuh bukan untuk diliput bagaimana, tapi untuk mendorong
kita keserempet naik sepeda terus diliput. Artinya biar pemerintah tuh ngebuka jalur sepeda, dan alhamdulillah pada saat itu hasilnya Car Free Day, ada Car Free Day seminggu sekali dulu, dan sekarang udah banyak gitu. Jadi kalau ditanya untuk apa ya, sebenarnya saya sih nggak untuk apa-apa, untuk memang kegiatan kita yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Karena ibu saya selalu mengajarkan kita hidup itu untuk apa, kebahagiaan untuk apa, kalau bagaimana sesama kita itu bisa saling berbagi. Jadi kalau pramuka memang dari dulu anak pramuka, dan sebenarnya pada Kak Kuarnas yang sekarang saya sudah nggak ada masa menjadi andalan nasional. Saya menjadi andalan nasional itu di tahun pada saat Kak Kuarnasnya Kak Adi Aksa Daud. Sekarang sebenarnya nggak, cuman karena memang seneng dan banyak banget teman-teman yang masih aktif di pramuka gitu, jadi memang aku masih selalu kegiatan. Kalau talk show hari pramuka aja masih diminta jadi pembicara waktu itu di TV, salah satu stasiun TV dengan para pengurus yang sekarang. Dan kalau memang Yayasan Lintas Budaya ini kami bangun dengan kawannya Mama juga, Om Raja, yang mengenalkan Mama, dan ini kawan-kawan Mama di TVRI zaman dulu. Itu bagaimana seniman itu harus lintas generasi gitu loh, berhubungan antara yang senior, junior, yang baru, dan yang sekarang gitu. Dan alhamdulillah kita punya yayasan ini baru 1 tahun. Sebenarnya nih Yayasan Generasi Lintas Budaya ini tuh bersama-sama merawat lingkungan hidup dan bumi pertiwi. Awalnya itu kegiatan kami dalam 1 tahun tuh menanam pohon, dan kebetulan banyak juga dibantu selain dari Menteri Kehutanan, lembaga tinggi negara yang lainnya juga BNPB membantu untuk bibit dan sebagainya. Nah kemudian kegiatan tahun ini kami mau melakukan lagi, tapi ada pandemi. Ternyata merawat lingkungan hidup bumi pertiwi itu bukan hanya menanam pohon, tetapi atau merawat lingkungannya, tetapi juga bagaimana isinya, berarti manusianya. Nah di musim pandemi ini kita menjadi relawan di BNPB, relawan lintas budaya, yang kegiatannya itu banyak kegiatan kemanusiaan, salah satunya yang ini konser berbagi kasih ini. Sebenarnya itu aku cuma kepedulian karena seniman, karena pada saat pertama kalau berita-berita itu kan selalu itu yang diperhatikan itu memang tenaga medis itu sangat berjasa karena banyak menyelamatkan dan membuang waktunya jauh dari keluarga dan sebagainya. Tetapi kalau secara ekonomi mereka mendapat lebih, dan kemudian ojol itu juga menurun sekali, sangat diperhatikan, tetapi masih ada pendapatannya. Bagaimana dengan seniman? Bagaimana dengan wartawan? Itu yang pertama kali saya dan Ratus Minta Budaya itu bersama-sama ke Ketua MPR gitu, dan disambut dengan baik bahwa beliau juga baru tahu bahwa kok kalau syuting tuh banyak sekali ya kru-kru gitu.